Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semua, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai belajar IPA pada hari ini, marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita masih belajar dengan pembelajaran jarak jauh. Jadi, nanti di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi pembelajaran yang akan kita pelajari. Sebelum itu, Ibu akan selalu mengingatkan tentang protokol kesehatan. Bahwasanya kita masih di dalam masa pandemi ini, kita akan selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker. Oke. Kita lanjut di materi pembelajaran pada hari ini. Ikuti video berikut ya. Nah, hari ini kita belajar tentang bioteknologi. Kalian semua pernah memakan tempe, tape, keju, kecap, nata de coco, dan yogurt kan? Nah, tahukah kamu bahwa makanan tersebut adalah produk dari bioteknologi? Oh iya, sebelumnya apakah kalian tahu apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah ilmu terapan yang mempelajari prinsip ilmiah dengan menggunakan organisme atau bahan organisme untuk menghasilkan suatu produk yang dapat digunakan oleh manusia. Nah, sekarang sudah tahu ya pengertiannya. Selanjutnya, bioteknologi terbagi menjadi dua macam, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yuk kita lihat perbedaannya. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan organisme secara langsung. Biasanya dilakukan dengan cara sederhana, tidak menggunakan prinsip ilmiah, tidak diproduksi dalam jumlah besar, dan tidak dilakukan rekayasa genetika. Contohnya adalah tempe, tape, keju, kecap, nata de coco, dan yogurt. Sedangkan bioteknologi modern adalah bioteknologi yang melibatkan rekayasa genetik untuk menghasilkan produk. Pada jenis bioteknologi modern sudah digunakan peralatan yang canggih, menggunakan prinsip ilmiah, dan sudah dilakukan rekayasa genetik dalam proses pembuatannya, serta produk yang dihasilkan dalam jumlah yang besar. Contoh bioteknologi modern adalah kultur jaringan, hormon insulin, dan bayi tabung. Mengapa bioteknologi cenderung menggunakan mikroorganisme ya? Nah, hal ini karena mikroorganisme sangat mudah berkembang biak, sangat mudah diperoleh, mudah diubah sesuai keinginan, dan mampu bertahan hidup di lingkungan yang minim nutrisi. Oke, sekarang kita cek tentang perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Pada bioteknologi konvensional atau tradisional, penggunaan mikroorganismenya masih secara langsung, tapi pada bioteknologi modern sudah digunakan secara tidak langsung. Pada konvensional, alat dan metodenya masih sederhana, sedangkan pada modern, alatnya lebih modern dan metodenya lebih rumit. Proses konvensional itu disebutnya fermentasi. Pada bioteknologi modern, prosesnya banyak nih. Ada kultur jaringan, rekayasa genetik, cloning, inseminasi buatan atau kawin suntik, bayi tabung, atau fertilisasi in vitro. Nah, contoh dari produk bioteknologi konvensional misalnya ada keju, yogurt, kecap, tempe, tape, oncom, roti, dan nata de coco. Dan produk bioteknologi modern contohnya insulin, tanaman dan hewan transgenik, ada juga domba doli hasil cloning, dan vaksin. Nah, sekarang kita bahas tentang manfaat dari bioteknologi. Bisa meningkatkan gizi hasil pangan, meningkatkan ketahanan suatu tumbuhan terhadap penyakit,
dapat dihasilkan tumbuhan secara cepat dan banyak. Kemudian bisa memperbaiki kualitas susu dan daging hewan ternak, menghasilkan daging yang banyak dan cepat, meningkatkan ketahanan hewan ternak terhadap suatu penyakit, dan menyembuhkan penyakit keturunan seperti hemofilia, buta warna. Kemudian menyembuhkan penyakit tertentu seperti diabetes, cacar, dan lain melalui penemuan vaksin dan hormon insulin misalnya. Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat melalui tereduksinya zat pencemar. Oke, kita sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu di lain waktu. Jika ada pertanyaan boleh dilakukan atau bisa chat via WA atau di kolom komentar di bawah ini. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.